Ayah saya adalah seorang pendeta dan membangun gereja di Kabupaten Kabung, di daerah Kabung, Sumatera Utara. Sama-sama katanya Tuhannya Yesus. Tapi kenapa kemudian jumlah Injilnya berbeda? Kalau orang Kristen masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, tetapi sesungguhnya dia menemukan Yesus yang benar. Saya yang mati atau kamu yang mati? Begitu kata dia. Tetapi ya syukur alhamdulillah saya punya jurus, Mas. Jadi kalau saya nggak punya jurus, saya sudah innalillah. Jurusnya adalah langkah 1000. Lari saya. Jadi lari, tetangga pada heboh. Kenapa lari? Dikejar-kejar bapak saya sama parang gitu kan. Nah, bapak saya ditenangkan, saya pun ditenangkan. Esoknya datang lagi. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga selalu keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kali ini kita masih bersama dengan seorang mu'alaf yang luar biasa. Mu'alaf yang datang ke studio kita ini adalah salah satu mu'alaf yang mendapatkan award ya, mu'alaf award, dan juga menjadi seorang ustadz yang sedang merintis membangun pondok pesantren di salah satu daerah yang cukup terdalam ya, di daerah Gunung Sindur Bogor ya. Karena saya pernah ke sana. Dan itu memang kita tahu sendiri di Gunung Sindur itu seperti apa jalanannya. Ya mungkin jalanan bagus ya bisa dihitung ya pakai jari ya. Tapi ketika saya ke sana itu ya setelah lewat jalan bagus belok ke kanan, nah itu udah nggak ada jalan bagus di sana. Ada batu-batuan, tanah dan sebagainya. Tetapi beliau ini sebagai seorang mu'alaf yang, walau murid saya, dia ini mu'alaf yang bisa menginspirasi lah bagi mu'alaf-mu'alaf lain ya. Termasuk kita sebagai yang muslim dari kecil. Karena perjuangan beliau itu ketika memeluk Islam bukan hanya sampai ketika dia sudah bisa beribadah saja. Tapi dia ingin untuk memberikan bahwa Islam itu seru loh. Islam itu indah loh. Islam itu kebenaran loh. Kepada orang-orang yang kenal dengan beliau ataupun yang belum kenal dengan beliau. Contohnya ya kita bisa lihat pondok pesantrennya yang ada di Gunung Sindur. Namanya adalah Pondok Pesantren Syafaatul Quran ya, Masya Allah. Dan beliau sekarang sudah hadir di sini. Juga tidak lupa kita akan mendengarkan bagaimana jalan atau perjalanan spiritual beliau ya, yang tadinya non muslim atau Kristen kemudian beralih ke Islam. Karena itu juga yang insya Allah akan menjadi tambahan motivasi buat kita untuk bisa menguatkan ibadah kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja ke beliau, namanya Ustadz Ahmad Tarigan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Mas sehat juga ya? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz Ahmad Tarigan, sebelumnya namanya Christian Tarigan. Christian Tarigan. Wah, itu udah Christian aja ya. Dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Tanah Karo, Betul. Sumatera Utara yang mayoritas non-muslim. Betul. Yang mana Ustadz Ahmad Tarigan ini memilih Islam itu memang betul-betul karena keyakinan terhadap kebenaran. Benar sekali. Betul ya. Betul. Nah, boleh dikasih tahu gak gimana perjalanannya itu, Ustadz? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, terima kasih jazakallah khair tim Wakaf TV. Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini. Sebelumnya tim Wakaf TV sudah hadir di pesantren kami ya, yang cukup jauh di Gunung Sindur, telah melihat bagaimana perjuangan proses pembangunan, yaitu pondok pesantren pertama kali di Gunung Sindur untuk penghafal Quran dan pembinaan para mu'alaf. Jadi kita ingin para mu'alaf itu kedepannya menjadi da'i yang kemudian menegakkan agama Allah Azza wa Jal, dan di masa depan mereka bisa menyampaikan dakwah tauhid kepada anak dan cucu kita. Nah, ini tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Betul.
Jadi bukan hanya saya, tapi seluruh kaum muslimin. Jadi kalau misalnya nanti pembangunan pesantren ini kemudian tidak selesai, atau kemudian setelah selesai lalu anak-anak santri di situ karena ini gratis kemudian tidak bisa makan, maka ini tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu kita percaya Allah akan kirimkan orang-orang baik yang hatinya tersentuh untuk mengingat persiapan pulang kepada Allah untuk membantu pembangunan pesantren ini. Nah, selanjutnya nama saya Ahmad Tarigan. Tapi setelah masuk Islam berganti, dulu sebelum Islam nama saya Christian Tarigan. Setelah masuk Islam berganti menjadi Ahmad Tarigan. Saya lahir di keluarga Kristen yang taat. Ayah saya adalah seorang pendeta dan membangun gereja di Kabupaten Kabung, di daerah Kabung, Sumatera Utara, Brastagi. Dan saya itu ada 6 bersaudara. Saya anak keempat. Anak pertama pendeta. Anak kedua menikah dengan pendeta. Anak ketiga beliau adalah seorang dosen dan sekaligus pendeta. Anak keempat saya. Anak kelima telah selesai sekolah teologi. Jadi kedepannya juga jadi pendeta. Dan anak terakhir baru selesai juga dari sekolah teologi. Jadi semuanya keluarga pendeta. Saya satu-satunya yang alhamdulillah atas izin Allah bawa untuk masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Nah, perjalanannya panjang sekali. Dan itu dimulai dari ketika saya lahir, saya diadopsi oleh paman kandung saya, yang paman kandung saya ini dengan istrinya tidak punya anak. Jadi mereka meminta kepada orang tua kandung saya untuk saya diadopsi menjadi anak mereka. Mereka memohon dengan permohonan yang sampai menangis dan memohon. Kemudian orang tua kandung saya mengizinkan saya diadopsi, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, nama saya harus Kristen. Yang kedua, saya harus mereka jadikan menjadi pendeta. Kalau 2 syarat ini mereka tidak bisa penuhi, gagal jadi anak mereka. Tapi kalau mereka bisa komitmen penuhi 2 syarat ini, maka saya diperbolehkan diasuh atau diadopsi oleh mereka. Maka paman kandung saya itu dan bibi kandung saya menyepakati, baik, anak ini akan kami beri nama Christian dan akan kami bimbing untuk menjadi pendeta. Kami fasilitasi dia agar menjadi gembala-gembala, yaitu pendeta. Maka diadopsilah saya. Saya dibawa ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain ini mayoritas non-muslim. Kalau tadi di Kabung, Brastagi, mayoritas, kalau tempat paman saya, mayoritas muslim. Kalau tempat orang tua kandung saya, mayoritas non-muslim. Maka saya dibawa oleh paman kandung saya, mayoritas muslim. Disitulah perjalanan saya kemudian berdekatan dengan kaum muslimin. Ketika SMP, saya sekolah di sekolah Katolik. Karena sekolah Kristen yang betul-betul mengkader dan pendidikan Kristennya itu yang bagus, Katolik. Meskipun paman kandung saya dan orang tua kandung saya Protestan, tetapi saya disekolahkan di sekolah Katolik. Di sekolah Katolik, saya menyadari ternyata mengapa ada perbedaan antara kitab orang Katolik dan Protestan. Jumlah Injil atau surat di kitab Katolik, Alkitab Katolik itu lebih banyak jumlah Injilnya dibandingkan Protestan. Saya jadi heran dong. Sama-sama Kristen. Sama-sama katanya Tuhannya Yesus. Tapi kenapa kemudian jumlah Injilnya berbeda? Kalau Injilnya Katolik yang benar, berarti Injilnya Protestan ada pengurangan dong. Tapi kalau Injilnya Protestan yang benar, berarti Injilnya Katolik ada penambahan dong. Iya. Bagaimana mungkin kitab suci ditambah atau dikurangi? Iya. Itu sudah mengganggu keimanan saya. Lalu kemudian tata cara beribadah yang sangat berbeda. Dalam Katolik, yaitu ketika kita masuk gereja, sebelum kita masuk, kita harus ambil air suci. Nah, itu tanda salib dulu. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Lalu kita sujud dulu ke Bunda Maria, patung Bunda Maria.
patung Yesus, baru kita duduk. Dan itu tidak saya temukan di Protestan. Mulai lagi berkecamuk keimanan saya. Mengapa terjadi perbedaan seperti ini? Dan banyak lagi perbedaan. Akhirnya ketika saya tamat SMP, saya masuk SMA. Dan SMA ini saya memilih SMA negeri. Padahal orang tua, paman kandung saya mengadopsi saya itu meminta, mensugesti atau memaksa saya untuk masuk lagi SMA Katolik. Tapi saya tetap kekeh untuk masuk negeri. Nah, ini jalan Allah sebenarnya. Jadi tanpa tahu paman kandung saya dan orang tua saya kandung di Brastagi, saya secara sembunyi-sembunyi ikut tes ujian masuk SMA negeri. Dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Lulus. Jadi saya bilang sama ayah saya, bapak saya kan, yang mengadopsi saya ini, saya sudah lulus, jadi mau gimana lagi? Ya sudah. Tapi kamu kalau sudah lulus begini, kamu masuk SMA negeri, kamu jangan terlalu dekat dengan anak-anak beragama Islam. Karena ingat, kamu tujuannya adalah menjadi pendeta. Siap, saya bilang. Masuklah saya SMA negeri. Nah, untuk informasi, sebelumnya ketika saya non-muslim itu, saya mendengar sering sekali saya disugesti oleh orang-orang Kristen, oleh pendeta-pendeta bahwa Islam itu agama teroris. Islam itu agama radikal. Islam itu agama kekerasan. Itu yang saya terima dari orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi sebaliknya ketika saya masuk SMA, ketika saya berteman dengan orang Kristen, dan saya juga berteman dengan orang Islam, saya perhatikan, kok orang Islam justru tidak menunjukkan kekerasan yang disampaikan kepada saya bahwa Islam itu agama kekerasan. Justru saya lihat agama Islam itu humble, berteman dengan baik, ramah, dan mereka ya bagaimana berteman biasanya. Jadi saya mulai ragu, ini jangan-jangan saya dibohongi nih sama para pendeta ini. Nah, kemudian atas dasar keingintahuan saya tentang Islam, saya tanyalah teman-teman saya beragama Islam. Itu saya berani bertanya di SMA kelas 3. Kelas 3 SMA, usia 17 tahun, saya tanya ke teman-teman saya beragama Islam itu, Islam seperti apa sih? Saya mau tahu dari kamu, bagaimana sebenarnya agama Islam? Tolong kasih tahu saya. Karena saya dengar Islam itu agama teroris, agama yang mengajarkan tidak boleh makan yang enak-enak, semisal daging babi, kan gitu kan. Daging babi kan enak, kenapa dilarang? Berarti menyiksa manusia, saya pikir begitu. Nah, teman-teman saya yang beragama Islam ini, mereka tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Mereka tidak bisa mengiyakan keinginan saya untuk tahu Islam dari mereka. Tetapi mereka katakan, Christian gini aja dah. Kamu ini kan sepertinya memang kelihatan serius belajar Islam. Nah, bagaimana kalau kami temukan kamu dengan seorang ustadz? Nah, ustadz ini adalah guru agama Islam di sekolah itu. Boleh? Siapa namanya? Namanya Pak Sudirman Latsa. Nah, inilah awalnya saya akan menemukan hidayah atas izin Allah. Maka di setiap doa saya berdoa, ya Allah, berikanlah karunia keberkahan usia kepada Ustadz Sudirman Latsa. Amin ya Allah. Berikanlah kelapangan rizki pada beliau karena telah menjadi jalan hidayah buat saya. Jadi dipertemukanlah saya dengan Ustadz Sudirman Latsa ini. Nah, di sekolah itu Ustadz Sudirman Latsa bilang, ya udah, kita diskusi jangan di sekolah. Nggak enak dilihat para guru dan teman-teman yang lain. Kamu datang ke rumah saya nanti siang. Ini alamat saya, kata beliau. Wow, saya ditantang begitu kan. Oke, siap Ustadz, saya bilang. Ya, saya datang. Tapi kalau bisa bawa Alkitab kamu, katanya. Kamu bawa Alkitab ya. Tantangin juga. Wah, saya ditantang. Wah, ini kok Ustadz bicara kitab. Oke, siap. Datanglah saya siang ke rumah beliau bawa Alkitab. Disuguhi dengan makan minuman. Dengan lemah lembut luar biasa. Sedikit pun tidak ada ciri-ciri yang katanya teroris, Islam itu kekerasan. Tidak ada. Justru ditampilkan adalah bagaimana menyambut tamu. Walaupun berbeda agama. Tetapi karena kamu tamu saya muliakan. Itu yang saya lihat.
Waduh, luar biasa. Makan dulu, makan. Silahkan nikmati apa yang ada. Wah, luar biasa sekali nih. Setelah makan, setelah santai, minum santai, ya udah, mulailah diskusi. Kamu pengen tahu tentang agama Islam, tetapi di kesempatan ini saya juga akan gali tentang Kristen di hadapan kamu. Loh, Ustadz kenapa berbicara Kristen? Iya, karena saya selain paham Islam, karena saya Ustadz, tapi saya juga belajar tentang agama Kristen yang menguatkan keislaman saya. Wah, saya kaget. Lah, Ustadz belajar Kristen yang menguatkan Islam Ustadz? Iya benar, katanya. Sebentar. Dia masuk ke kamar, dia keluarkan Bible yang sama dengan Bible saya. Alkitab saya sama. Lah, Ustadz, kau baca Alkitab? Iya, saya baca Alkitab. Dengan membaca Alkitab menguatkan saya tentang Islam. Terjadilah diskusi yang panjang. Pertama dia jawab tentang Islam bukan teroris. Dia buka dalam Al-Quran, ketika itu saya kan tidak tahu Arabnya. Dia baca, Allah menegaskan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'an. Beliau bacakan artinya yang membuat saya betul-betul tergetar hati saya, karena ayat ini tidak pernah saya baca dalam kitab saya, enggak pernah. Justru itu saya dengar dari seorang muslim dan dari Al-Qur'an. Beliau membacakan artinya, siapa yang membunuh satu orang yang orang ini tak bersalah, dosanya faka'annama qatalan nasa jami'an. Dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Saya kaget. Ini Al-Quran, saya bilang. Iya, ini Al-Quran. Ini adalah ayat yang diimani oleh orang Islam. Tidak boleh membunuh orang yang tak bersalah. Satu orang saja dibunuh, dosanya seperti membunuh seluruh manusia yang dunia ini. Ini pendekasan Islam. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan Islam teroris, Islam agama kekerasan, sesungguhnya mereka sedang memfitnah dan mereka sedang menyudutkan Islam, yang sebenarnya Islam tidak seperti itu. Kamu tahu Islam teroris dari siapa? Kata Ustaz. Dari orang Kristen. Kamu tahu dari orang Kristen. Sekarang saya Muslim yang akan menyampaikan kepada kamu bahwa Islam bukan agama teroris. Langsung dia tunjukkan ayat. Masya Allah, saya betul-betul tergetar. Tapi tidak cukup sampai di situ, kata dia. Lanjutannya gimana? Saya bilang. Dia baca lagi ayat selanjutnya. Dia bacakan Arabnya. Waman faka'annama ahyan nasa waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dia bacakan artinya, siapa yang menolong satu orang manusia, tak peduli agamanya apa. Ada orang yang kelaparan dikasih makan. Ada orang kesusahan, dikasih bantuan. Ada santri yang tak bisa makan, dikasih beras sehingga dia bisa hidup. Satu orang saja, kata beliau. Faka'annama ahyan nasa jami'an. Pahalanya bagaikan menolong seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tak terasa air mata saya jatuh. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Ini Quran, saya bilang. Iya, ini Quran. Kamu sekarang mendengarkan langsung kan bahwa Islam itu rahmat. Islam itu agama kasih sayang. Ini Quran. Saya lihat langsung. Artinya luar biasa. Banyak pembahasan tentang Islam. Kemudian dia masuk kepada Kristen. Seperti dia bilang tadi. Jangan tersinggung saya kalau bahas Kristen, katanya. Setelah saya jawab ingin tahu tentang Islam, saya akan bahas tentang Kristen. Oke? Masuklah. Dia bilang begini, saya ingat betul. Dan ini selalu saya sampaikan kepada orang yang ingin masuk Islam atau yang ingin dialog sama saya, orang Kristen yang ingin diskusi dengan saya. Saya ingat betul kalimat Ustadz Sudirman Darsa, kalau orang Kristen masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, tetapi sesungguhnya dia menemukan Yesus yang benar. Yesus yang seperti apa? Dia buka Markus 12 ayat 29. Di situ Yesus menegaskan bahwa Yesus bukan Tuhan, justru Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa. Bukan Allah atau Allah yang satu. Tetapi Alkitab jelas Esa. Kalau satu masih bisa dibagi, satu bagi setengah-setengah. Makanya kalau di situ dikatakan Esa, satu, make sense atau masuk akal Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Tapi Yesus dengan tegas mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah itu Esa. Maka dalam bahasa Arab Ahad, Esa tidak bisa dibagi-bagi lagi. Maka Yesus
menegaskan bahwa ada Tuhan, yaitu Allah yang Esa. Maka siapa yang mengatakan Allah itu Tuhan atau yang Esa, maka dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah makhluk, dia adalah utusan Allah. Sebagaimana Yesus menegaskan, karena mereka menganggap bahwa yang disalib itu Yesus. Yesus dalam kayu salib, di kayu salib menegaskan, Ilahi, ilahi, lama sabaktani. Eli, eli, lama sabaktani. Bahasa Arab, ilahi, ilahi, limadza sabaktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Maka siapa yang mengatakan Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Dia adalah makhluk. Panjang lebar diskusi kami, sampai setengah tahun. Setengah tahun ya? Setengah tahun, 6 bulan. Akhirnya, tepat 8 Februari, saya mengucapkan kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya masuk Islam. Tetapi, perjuangan saya syahadat juga cukup panjang. Karena tidak diizinkan oleh paman saya dan orang tua kandung saya di Brastagi. Maka saya di backup oleh umat Islam di situ untuk meminta surat tanda tangan izin supaya saya masuk Islam, karena saya kan 17 tahun. Di Indonesia pindah agama di bawah 19 tahun harus izin orang tua. Maka saya minta tanda tangan. Paman kandung saya juga diskusi sama orang tua kandung saya di Brastagi. Akhirnya sebagai shock terapi izinkan dia masuk Islam. Tapi dengan catatan coret nama dari keluarga. Jangan biaya lagi sekolahnya. Jangan kasih sepeser pun ketika dia keluar rumah. Maka ditandatanganilah surat izin saya pindah agama. Dan itu kebahagiaan buat saya. Tapi satu sisi pada hari itu saya kehilangan orang tua saya, kehilangan paman saya. Tapi saya ingat betul kata para ustadz, satu orang tuamu yang meninggalkan engkau karena berpindah agama, karena engkau pindah agama kemudian orang tuamu meninggalkanmu, tetapi ada ribuan bahkan jutaan kaum muslimin yang siap menjadi orang tuamu. Itu kalimat yang menguatkan saya. Maka saya katakan kepada paman saya katakan kepada orang tua saya, ayah, saya panggil paman saya ayah. Pak, bapak, saya panggil orang tua saya bapak. Hari ini agama kita berbeda. Tetapi sampai mati pun saya tetap darah daging kalian. Saya tetap anak ayah. Saya tetap adalah orang yang sayang sama ayah. Jadi agama kita boleh berbeda, tetapi tali persaudaraan kita tidak putus sampai mati. Pergi saya dari rumah itu. Atas izin Allah, 2 tahun kemudian, paman saya yang tadi yang mengadopsi saya, merawat saya, 2010 masuk Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang sudah bersama kita di Tangerang Selatan. Oh iya iya. Alhamdulillah. Sekarang tugas terberat bagaimana menyampaikan hidayah kepada keluarga kandung saya. Tapi memang semuanya atas izin Allah. Kita berikhtiar, tapi hidayah itu semua atas kehendak Allah. Jadi doa saya tidak pernah putus, semoga hidayah bisa sampai kepada keluarga kandung saya dan semoga bisa bersama-sama saya sholat bersama dan dalam keadaan sama-sama dalam keadaan beragama Islam. Amin ya Allah, amin. Seperti itu, Mas. Masya Allah, luar biasa ini ya, apa? Panjang. Ya, betul. Ya, itu lebih panjang lagi sebenarnya. Berarti kan paman, berarti kan ayah angkat berarti ya? Betul, Ayah angkat itu ya. Nah, ketika mereka semua tahu kan tadi katanya kan dicoret dari kartu keluarga, iya, atau betul. dari keluarga. Itu dari pamannya aja atau dari Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi tidak dianggap sebagai anak lagi sama orang tua kandung saya di Kabung, dan saya sudah tahu bahwa mereka orang tua kandung saya. Saya diceritakan bahwa sebenarnya kamu anak yang diadopsi oleh paman, orang tua kandungmu di Kabung. Jadi ketika saya masuk Islam, saya tidak dianggap lagi sebagai anak, tidak dianggap lagi sebagai abang dan adik. Begitu juga dengan paman saya yang mengadopsi saya tidak dianggap lagi sebagai anak, saya dicoret dari kartu keluarga mereka. Jadi saya sendirian ketika itu. Ya. Tapi saya yakin mereka meninggalkan saya, ada Allah yang bersama saya. Betul. Itu yang saya yakini. Itu dia tuh yang memang jadi keyakinan kuat ya. Ya, benar. Nah, berarti udah berapa lama semenjak antum diadopsi itu sama paman ya? Iya. Nggak ketemu sama orang tua? Apa sering ketemu waktu itu? Ya, jadi
Kalau setiap liburan saya ke kampung. Ke kampung. Ke kampung. Jadi ketemu setahun sekali. Setahun sekali aja ya? Jadi saya tahu ini orang tua kandung saya, ini gereja yang dibangun oleh bapak saya. Sehingga ketika saya di sana saya selalu doakan, inilah anak yang akan jadi pendeta, seperti itu, didoakan. Jadi hubungan harmonis sebelum saya masuk Islam itu hubungan harmonis dengan keluarga saya non muslim. Nah, sekarang pun syukur alhamdulillah kembali harmonis. Karena saya kan sudah mandiri. Keilmuan Islam saya sudah tak bisa diganggu lagi. Mau seperti apapun mereka tidak akan bisa menarik saya kepada agama Kristen, tidak bisa. Tetapi untuk saat ini memang sekarang keinginan mereka supaya saya murtad itu besar sekali. Kalau dulu saya misalnya murtad, ya nilai bargaining atau nilainya biasa-biasa saja. Tapi kalau sekarang kalau saya murtad atas atas usaha mereka, bayangin mantan ustadz murtad itu luar biasa kan. Gereja mereka bakal disorot, ya bakal diberikan perhatian lebih. Tapi ya itu mimpi di siang bolong kalau saya murtad. Nah, itu tidak akan mungkin. Justru saya berusaha semaksimal mungkin supaya mereka yang masuk kepada Islam. Iya. Berarti waktu itu pas tahu antum masuk Islam dari paman dan orang tua kandung, itu reaksinya apa, cuman nyoret doang? Marah. Nah, saya belum ceritakan. Jadi ketika saya minta izin itu kepada paman saya, karena memang paman saya itu punya janji dan komitmen kepada orang tua kandung saya, tentu ini bagaikan dia mendapatkan serangan bom di siang hari yang mengagetkan dia, seperti disambar petir di siang hari. Tiba-tiba anak yang dia besarkan, meskipun bukan anak kandung dia, tapi dia besarkan dengan komitmen agar menjadi pendeta, tiba-tiba mau masuk Islam. Dia kaget benar. Nah, dengan rasa emosi dia, sekaligus bersama dengan rasa sayang dia, langsung spontan dia ambil 2 parang, ya pisau yang besar, golok. Dia ambil 2 golok, dia lempar satu ke depan saya, dan dia pegang satu, dia katakan, Christian, kalau hari ini engkau mau keluar dari agama ini, maka daripada saya malu kepada orang tua kandungmu, sekarang kita selesaikan secara jantan. Saya yang mati atau kamu yang mati? Begitu kata dia. Tetapi ya syukur alhamdulillah saya punya jurus, Mas. Jadi kalau saya nggak punya jurus, saya sudah innalillah. Jurusnya adalah langkah 1000. Lari saya. Jadi lari. Nah, tetangga pada heboh, kenapa lari? Dikejar-kejar bapak saya sama parang gitu kan. Nah, bapak saya ditenangkan, saya pun ditenangkan. Esoknya datang lagi. Nah, dan kemudian ya ini anak Anda tetap tidak surut, tidak mundur sekalipun untuk mau masuk Islam. Jadi bagaimana, Pak? Ya, diskusilah sama keluarga kandung di Brastagi. Nah, itu tadi shock terapi. Dia tak akan bertahan lama tanpa uang. Dia sudah lama menjadi anak satu-satunya bersamamu kan gitu. Saya kan anak satu-satunya. Dia pasti tidak akan bisa berlama-lama dalam kesusahan. Ya udah, izinkan, tapi jangan fasilitasi apapun. Keluar, usir dari rumah. Ya itu atas izin Allah, walaupun saya tidak dibiayai, hidup juga sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah gemuk juga. Jadi semua hadza min fadli rabbi. Semuanya itu adalah karena kasih sayang Allah. Jadi kepada siapapun yang menonton ini, ya mungkin ada non muslim, betul, yang sebenarnya sudah tergerak hatinya masuk Islam tapi ragu. Kalau saya masuk Islam nanti bagaimana, tak dapat ini warisan segala macam, hilang dong semuanya. Yakin dunia itu Anda tinggalkan, sekaligus Allah akan menghadirkan akhirat dan dunia kepada Anda. Rasa kecukupan itu akan Allah hadirkan kepada Anda. Jadi jangan ragu. Jangan ragu untuk melangkah. Sebelum, kalau seandainya Anda besok mati, sayang sekali Anda mati dalam keadaan non-muslim. Padahal Anda sudah yakin Islam benar, agama yang benar. Maka jangan ragu, masuk agama Islam, yakin Allah akan mencukupi kehidupan Anda dan menyentuh hati orang tua Anda untuk memberikan kasih sayang juga kepada Anda pada suatu saat nanti. Yang penting yakin bahwa jangan ragu untuk masuk agama Islam ini. Iya. Nah, kemudian orang tua kandung pas dikabarin antum masuk Islam by phone atau memang? By phone. By phone ya? By phone. Semenjak dari situ antum belum ketemu lagi waktu itu ya sama orang tua kandung ataupun paman ya? Iya, jadi sekitar 3 tahun baru saya ketemu. Dan itu ketika
Ya, bapak kandung saya meninggal dunia. Oh. Jadi sudah lama tak bertemu, saya sudah muslim, saya sudah kuliah di salah satu universitas Islam di Jakarta. Saya dengar bapak kandung saya meninggal dunia. Jadi saya datang. Saya tak takut apapun yang terjadi, saya datang. Saya datang, prosesi ibadah Kristennya saya nggak ikut, tetapi ketika mengantarnya ke kubur saya ikut. Ya, sampai dibilang keluarga kan, nih gara-gara kau lah bapak seperti ini. Ya tahan-tahan kuping lah. Emang Tahan-tahan kenapa telinga. kok bisa nuduh Ya, gara-gara antum? jadi banyak yang bilang saya itu sebenarnya anak kesayangan, karena saya itu dibesarkan oleh paman. Jadi mereka itu merasa kehilangan saya. Nah, ketika saya masuk Islam, dianggap itu yang menjadi penyakit bagi bapak saya. Maka, tapi saya tidak goyang sedikit pun. Ya, saya katakan, ya ini sudah takdir Allah, takdir Tuhan. Tapi yang satu hal, meskipun 100 nyawa bapak saya tetap tidak akan mundur dari agama ini, saya katakan. Walaupun besok hidup lagi kemudian meninggal lagi, tetap saya tidak akan mundur dari agama Islam. Saya katakan seperti itu. Nah, tadi kan antum bilang ayah angkat antum ya? Iya. Ayah angkat antum itu sekarang itu kan udah muslim ya? Alhamdulillah, Sama beliau sudah muslim. ibu angkatnya berarti ya? Nah, ibu angkat saya meninggal ketika saya waktu SD. Oh. Jadi bapak angkat saya, paman saya, tidak menikah lagi, ya karena mereka punya prinsip satu untuk seumur hidup. Jadi paman kandung saya itu yang mengadopsi saya betul-betul Kristen yang taat. Dan di kesempatan-kesempatan dia mengisi evangelis, penginjil di gereja Protestan. Jadi memang benar-benar saya itu dalam lingkungan Kristen yang taat. Seperti itu. Nah, itu gimana ceritanya paman tuh bisa masuk? Iya. Saya ingat betul, paman saya itu tersentuh dengan Islam bukan karena ayat Quran. Tetapi paman saya itu tersentuh dengan Islam karena dakwah bil hal. Masya Allah. Nah, ini saya sampaikan kepada mu'alaf dimanapun, khususnya kepada kaum muslimin ketika ingin berdakwah kepada muslim. Mereka itu tidak baca Quran, tapi yang mereka baca adalah akhlak kita. Yang mereka baca adalah bagaimana kita bersikap dengan mereka. Maka mereka melihat Islam dari sikap kita. Begitu juga paman saya. Ketika saya masuk Islam, saya nggak pernah dakwahi Pak atau ya Al-Quran segini-segini, tidak. Al-Quran segini-gini, tidak. Alkitab ini salah, tidak seperti itu. Tapi ketika saya datang mengunjungi dia, seminggu sekali saya datang mengunjungi dia, saya bawa martabak, saya bawa apapun. Karena ketika saya masuk Islam, saya di panti asuhan, waktu itu saya di panti asuhan muslim, sembari menyelesaikan sekolah saya bekerja di depot air minum. Nah, gaji yang saya miliki itu, saya belikanlah martabak, saya belikan makanan, saya datangi paman saya. Saya datangi dia, saya cium tangannya. Yang dimana ketika saya Kristen dulu, saya tak pernah cium tangan bapak saya. Dan perlu saya tegaskan bahwa budaya cium tangan itu lebih banyak Islam yang mencontohkan. Jadi ketika saya ketemu dengan bapak saya dulu ketika saya Kristen, saya nggak pernah cium tangannya. Ketika saya masuk Islam, saya cium tangannya. Saya bawakan martabak. Kalimat saya jauh lebih lembut daripada kemarin-kemarin. Dia cuek, ngapain kau datang kemari? Pergi kau. Gitu kan. Ya udah saya pergi. Ya, nanti dimakan martabaknya ya. Udah pergi, kubuang itu nanti. Gitu. Minggu depan saya datang. Dan itu terus saya lakukan. Lama-lama dia bertanya, Christian, ayah dengar bahwa Islam itu agama teroris. Bahwa kau nanti akan dikader menjadi teroris. Tapi kau datang ke sini cium tangan, bawa makanan. Apa kau nggak dimarah nanti sama ustadzmu? Gitu kan. Apa kau nanti nggak diomelin nih? Saya bilang, ayah salah paham tentang Islam. Justru ustadz-ustadz itu mengajarkan saya harus berbakti kepada ayah. Saya harus berbakti kepada orang tua kandung saya. Tapi karena mereka jauh gimana? Maka di sini ada ayah yang membesarkan saya.
saya harus berbakti sama ayah. Tidak boleh saya durhaka sama ayah dalam hal hubungan antar manusia. Tapi dalam agama, kalau orang tua menyuruh saya melakukan hal yang bertentangan dengan Islam, saya tidak bisa. Tapi dalam hubungan anak dan orang tua, saya harus memuliakan ayah. Karena itu kunci bahwa nanti saya juga akan dianggap menjadi hamba Allah yang baik dengan saya memuliakan orang tua saya. Jadi Islam itu bukan teroris ya. Saya bacakan ayat yang pernah saya baca dulu, yang pernah saya diperdengarkan. Siapa yang membunuh satu orang tak bersalah, dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Siapa yang menyelamatkan satu orang, maka pahalanya seperti menyelamatkan seluruh manusia. Setiap akhlak saya tunjukkan, saya iringi dengan Quran. Baru saya masukkan ke Bible. Ya, ayat ini kan nggak pernah kita temukan dalam Alkitab. Justru sebaliknya dalam Alkitab yang ditunjukkan adalah ayat-ayat pembunuhan. Ada dalam Alkitab ayat teroris, tapi mungkin di sini kalau kita buka terlalu vulgar kan. Bahwa jangankan manusia, pohon saja dibunuh kalau dalam keadaan perang. Ada. Pohon, Ya Allah. perempuan, hewan, Anak kecil. hewan tak bersalah dibunuh. Ya Allah. Jadi hewan kalau dibunuh dalam keadaan perang, lah saya salahnya apa? Itu dalam Alkitab mereka seperti itu. Saya tunjukkan, ini kan Alkitab Kristen. Tapi lihat ini Al-Quran umat Islam. Jauh berbeda kan? Nah, besok masuk lagi. Akhirnya di 2010, 2 tahun ya, 2008 saya masuk Islam. 2009 proses sampai 2010, 2 tahun bapak saya mengucapkan. Sebenarnya ketika engkau menyampaikan tentang Al-Quran dan Alkitab, bapak belajar juga diam-diam untuk mengkonfirmasi apa yang kau sampaikan. Dan ternyata apa yang kau sampaikan itu masuk akal. Khususnya tentang ketuhanan Yesus yang ternyata memang tidak ada dalam Alkitab. Tapi bapak gengsi. Wah. Nah, tapi sekarang hari ini bapak sudah meyakini Islam itu agama yang benar. Bagaimana caranya supaya bapak juga ikut dengan engkau masuk Islam? Karena hari ini bapak sudah komitmen, apapun kata orang Kristen tentang bapak, jika bapak masuk Islam, bapak tidak peduli lagi. Bapak sudah melihat dan benar-benar sekarang meyakini, ternyata ketika kita masuk Islam, kita tidak kehilangan Yesus, justru kita mendapatkan dan menemukan Yesus yang benar. Bapak ingin masuk Islam. Waduh, saya menangis haru ketika itu. Ya Allah, memang bapak kandung saya, orang tua kandung saya belum engkau ijabah masuk Islam, tetapi saya sudah sangat bahagia sekali. Paman yang mengadopsi saya masuk Islam, itu sudah sangat bahagia sekali. Saya ketemukan dengan Pak Sudirman Larsa, dan kemudian difasilitasi bapak saya masuk Islam. Kemudian sama seperti saya, bapak saya pun dikucilkan, tapi dia nggak peduli. Dia sudah siapkan semuanya, ekonomi dan mental sudah dia siapkan. Ketika dia dikucilkan, dia tak peduli. Dan sekarang alhamdulillah sudah ikut dengan saya di Tangerang Selatan, dan nanti juga akan tinggal di pesantren, insya Allah. Masya Allah. Lewat akhlak tadi itu ya? Iya, lewat dakwah bil hal, lewat akhlak, sikap. Ya, tadi ya, jangan lupakan itu, non muslim tidak membaca Quran, tapi non muslim membaca Al-Quran dari sikap dan akhlak kita. Maka tunjukkanlah sikap dan akhlak yang bernilai Islami kepada mereka, insya Allah mereka akan tersentuh untuk mengenal Islam lebih jauh lagi. Masya Allah, Masya Allah. Sebentar, ini kita masuk ke yang ini ya. Saya akan bahasnya ini, saya kan ini kan sosial apa? Ada video dari seorang murtadin itu ya? Iya, betul. Murtadin. Yang saya reaction. Iya. Namanya siapa? Saya lupa murtadinnya itu. Oh, saya lupa juga. Ada seorang murtadin aja dari Aceh. Murtadin ya, dari Aceh ya. Oke. Di dalam Al-Quran itu ada keterangan Yesus merupakan Tuhan. Dianggap dia sebagai Tuhan. Dianggap dia surat Ali Imran ayat 45. 45. Oke. Ya, jadi gini Ustadz. Antum juga kan ada beberapa video yang dibikin di YouTube juga ya? Iya. Itu tuh saya tuh ngeliat tuh antum mereaction seorang murtadin. Iya.
Cuma saya agak lupa nama murtad siapa. Iya. Ya kan? Dari Pokoknya Aceh ada. itu. Dari Aceh ya. Dari Aceh. Nah, itu dia bilang di surat Ali Imran ayat 45 itu, dia mengklaim bahwa itu adalah ayat yang mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Iya. Nah, kita coba pengen sedikit bedah lah ya gimana tuh. Iya. Maksud dia tuh apa sih, apa ngomong kayak gitu orang apa? Kalau saya pribadi, saya belum pernah pendeta-pendeta Kristen atau Katolik itu ngomong kayak gitu kok. Iya. Tahu-tahu kayak gitu dia. Jadi perlu saya informasikan di kesempatan ini bahwa non-muslim itu, para pendeta, khususnya murtadin yang mereka sudah didik menjadi pendeta, mereka itu dikader untuk memurtadkan orang Islam bukan lagi dengan Alkitab, tetapi memurtadkan orang Islam dengan Quran. Oh. Mereka dibekali dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat yang mereka bisa pelintir untuk menegaskan ketuhanan Yesus yang mereka yakini. Dan ini hasilnya luar biasa. Jadi kalau dulu orang murtad itu karena Indomie sekotak, karena amplop, bencana alam dibantu. Sekarang sudah bertambah lagi dengan mereka mendakwahkan Al-Quran yang mereka anggap itu menegaskan ketuhanan Yesus. Dan kalau orang Islam mendapatkan Indomie sekotak, itu iman yang 100% berkurang jadi 80%. Tapi kemudian ketika dikasih Indomie sekotak, lalu didakwahkan tentang Quran yang mereka pelintir ayatnya untuk menunjukkan ketuhanan Yesus, itu drastis menjadi 10% lagi imannya. Dan ini banyak terjadi. Allah. Mereka berdakwah kepada umat Islam dengan Al-Quran, bukan dengan Alkitab. Maka ini kita sudah informasikan ini, edukasi kepada masjid-masjid. Kadang banyak masjid yang sudah sadar bahwa upaya pemurtadan ini sudah semakin luar biasa. Tapi kalau mengundang Ustadz, misalnya Ustadz Ahmad Tarigan, for information saya juga adalah relawan MCI Mualaf Center Indonesia di Bogor. Ini ngundang Ustadz Ahmad Tarigan berapa biaya segala macam untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya pemurtadan. Nggak usah pikirkan bahaya, nggak usah pikirkan berapa biaya amplop segala macam. Siapkan acaranya, kami datang. Masya Allah. Karena memang kita sudah wakafkan diri kita untuk dakwah. Dan ini penting disampaikan. Salah satunya ini tadi, Mas, bahwa seorang murtadin dari Aceh, kita reaction, dia mengatakan dalam YouTube-nya bahwa dia menantang Mualaf Center Indonesia, jawab kalau bisa. Kata dia dalam surat Ali Imran ayat 45, di situ ayat yang menegaskan ketuhanan Yesus, sebab ayatnya ada potongan kata wajiha dan waminal muqarrabin. Arti ayat ini adalah bahwa Isa yang mereka anggap Yesus itu wajiha, dimuliakan di dunia dan akhirat. Mereka menganggap kalau dimuliakan di dunia dan akhirat bahwa itu adalah Tuhan. Dan mereka kemudian dengan seenak udelnya ngomong, hanya Isa yang mendapatkan gelar wajiha. Nabi yang lain tidak ada dapat gelar wajiha. Itu kata dia. Lalu kata wa minal muqarrabin, mereka artinya dengan seenak udelnya mereka katakan adalah orang yang dekat dengan Allah. Memang itu artinya. Tetapi kalau kita bahas dari sisi bahasa Arab, pertama wa minal muqarrabin itu jamak. Dan di situ ada kata min. Wa minal muqarrabin artinya bukan yang dekat dengan Allah, tetapi di antara orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang artinya adalah tidak hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah. Iya. Karena dalam Alkitab mereka ada ayat bahwa Yesus akan duduk di samping Allah Bapa ketika menghakimi manusia. Dekat dengan Allah. Lalu mereka ambil ayat surat Ali Imran ayat 45, dekat dengan Allah. Padahal di situ ayatnya wa minal muqarrabin yang artinya di antara orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang maknanya tidak hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah. Kalau manusia beriman kepada Allah, maka dia termasuk dekat dengan Allah. Tidak hanya Nabi Isa. Dan memang arti wa minal muqarrabin adalah di antara orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi mereka pelintir hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah. Itu jahatnya mereka. Itu satu, wa minal muqarrabin. Yang kedua, wajiha. Nah, mereka katakan wajiha itu hanya milik Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran.
ternyata salah dan keliru. Mereka dengan jahatnya tidak membaca seluruh Quran. Kalau mereka baca Quran surat Al-Ahzab ayat 69, ternyata bukan hanya Nabi Isa yang dikatakan wajiha, tapi Nabi Musa alaihissalam pun mendapatkan gelar wajiha. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam wajihan indallah. Nabi Musa juga dimuliakan di dunia dan akhirat di hadapan Allah. Patah. Tadi kata dia Nabi Isa, hanya Nabi Isa mendapatkan gelar wajiha, maka dianggap sebagai Tuhan. Ternyata tidak. Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan gelar wajiha. Wa minal muqarrabin, bukan artinya hanya Nabi Isa yang dekat dengan Allah, tetapi artinya salah satu di antara orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan ayat ini banyak memurtadkan orang. Ya Allah. Kenapa? Sudah miskin iman, miskin akidah, miskin ekonomi pula. Dikasih Indomie sekotak, tadi saya katakan, berkurang imannya 20%. Ditambah lagi ayat Quran, dipelintir dengan digiring seperti mengarah kepada keimanan Kristen, tambah berkurang lagi. Jadi besoknya bukan Jumatan, jadi mingguan dia. Berkurang drastis imannya. Jadi kami sering informasikan kepada masjid, kami ada program Islam difitnah, mu'alaf membela. Termasuk tanggal 4 nanti insya Allah bersama Mu'alaf Center Indonesia di salah satu masjid di BSD. Jadi kepada masjid-masjid saya menghimbau, menyarankan untuk mengadakan acara ini, undang jamaah, kita akan menyampaikan edukasi kepada kaum muslimin dengan niatan supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Seperti itu. Islam difitnah, mu'alaf membela. Mu'alaf membela. Ini kalau ngomongin tentang pemurtadan ya Ustaz ya. Iya. Jadi tidak banyak dari kita seorang muslim nih yang memang dia itu kurang tahu ilmunya terkait dengan ilmu penjagaan akidah ini Ustaz. Ya kan? Nah, yang terjadi adalah mereka yang katakanlah imannya masih kurang gitu, mereka mudah saja diajak ke hal-hal yang mana itu melalaikan. Betul. Ya kan banyak ya cara-cara untuk pemurtadan itu. Kalau yang saya salah satu dengar itu adalah dari seorang pendeta itu gini, yang paling gampang tuh gimana sih? Ya lalaikan aja dia sholat, kayak gitu kan. Fun. Iya kan? Apa namanya? Fun, hiburan. Ya? Hiburan itu kan. Melalaikan mereka dari agama. Nah, seperti itu. Ustadz nih memandang pemurtatan yang semakin merajalela ini gimana Ustadz? Iya. Jadi begini, mereka itu melakukan pemurtatan atas dasar keimanan bahwa kalau mereka memurtadkan maka mereka masuk surga. Oh gitu. Dan ini diperintahkan dalam Alkitab mereka, bahwa di dalam Alkitab mereka ditegaskan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah landasan yang memotivasi mereka. Ketika mereka memurtadkan orang, maka mereka telah melakukan amalan agung namanya. Perintah Yesus yang mereka yakini, dengan mereka bisa memurtadkan orang, mereka dekat dengan Yesus di surga. Jadi mereka ada motivasi yang luar biasa. Sehingga jangan heran, mereka itu rela mengeluarkan apapun, yang penting memfasilitasi agar kaum muslimin ini keluar dari agamanya. Pertama yang harusnya umat Islam itu sadari, harusnya berkaca diri dong, sadar diri dong. Lihat, mereka dengan satu ayat saja yang diperintahkan Yesus menurut mereka dalam Alkitab seperti itu untuk memurtadkan orang, mereka lakukan dengan keimanan standar yang tinggi, dengan kualitas iman yang luar biasa. Tak peduli berapapun harta yang mereka habiskan, yang penting untuk melaksanakan itu. Maka jangan heran ketika kita dakwah misalnya di pedalaman Papua, kita berjalan kaki, mereka itu udah naik pesawat. Jadi kita besok akan sampai, mereka udah sampai satu hari sebelumnya. Lalu kemudian mereka bikin buku, cetak buku, yang buku itu menyudutkan Islam, lalu buku itu dibagi-bagikan kepada non-muslim gratis. Dulu ada buku namanya Risalah Haji yang ditulis oleh Saifuddin Ibrahim, Murtadin, Abraham bin Moses.
Itu bukunya gratis dibagi-bagikan kaum muslimin. Judulnya Risalah Haji, seperti Islami, padahal isinya menyudutkan Islam, Ya Allah. menghina Islam, bahkan mencaci maki Ka'bah, mencaci maki orang berhaji. Itu mereka gratiskan. Sekarang kita hitung aja. 10.000 buku dikali 10.000 biaya cetaknya misal. Itu udah berapa? Capek kita ngitungnya. Nah, saya menulis buku. Saya menulis 2 buku. Yang pertama, mengapa kami memilih Islam. Yang kedua, waspada pemurtatan di sekitar Anda. Saya nulis buku itu. Tapi kalau misalnya nih, saya ajak umat Islam, ayo kita cetak buku ini 10.000 yuk. Kita wakafkan kepada, kita wakafkan jalan Allah, kita bagikan kepada saudara-saudara kita muslim maupun non-muslim. Belum tentu ada yang mau. Iya. Tapi mereka langsung cepat tanggap. Seharusnya kan kita yang lebih bersemangat. Karena kita yakin dalam Al-Quran, inna dina illallahil Islam. Agama yang benar itu di sisi Allah adalah agama Islam. Tapi buktinya apa? Ketika kita edarkan kotak infak, dari ujung sampai ujung bunyinya kelenteng. Uang gopek, uang 1.000, uang 5.000 lebih banyak. Tapi kalau ditanya, yakin masuk surga? Mau masuk surga? Tetapi sedekahnya seperti itu. Malu kita dengan non-muslim. Nggak usah itu saja. Di mana-mana sekarang banyak orang muslim kaya. Tapi coba lihat juga berapa banyak pembangunan masjid, pembangunan rumah Allah, 3 tahun tak selesai, panitia pembangunan masjid harus minta sedekah di pinggir jalan supaya ada sumbangan untuk masjid atau rumah Allah. Malu kita. Bukan masalah boleh dan tidak boleh. Boleh silahkan. Tapi pantas nggak sih bangun rumah Allah, minta sumbangan di pinggir jalan, tapi bangun rumah pribadi, kita hutang di bank sampai miliaran rupiah. Malu. Ya. Coba perhatikan, di mana ada gereja, mereka membangun gereja minta sumbangan di pinggir jalan. Nggak ada. Tapi kita bangun masjid, minta sumbangan di pinggir jalan. Makanya kadang kalau membangun pesantren nih, ada yang bilang, Ustadz, coba kita minta sedekah di pinggir jalan supaya bantu pesantren. Enggak, saya bilang. Kalau ini tak selesai pembangunannya, tanggung jawab umat Islam. Iya. Tapi kalau dibilang saya harus minta sedekah di pinggir jalan, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Ini izzah, kemuliaan Islam yang harus kita jaga. Nah, mereka yakin dengan pemurtatan maka mereka masuk surga. Ya. Kemarin saya ketemu dengan salah satu pengurus MCI ketemu di Pondok Indah. Sekarang luar biasa metode pemurtatan mereka. Tidak hanya lagi dengan sembako, tidak hanya lagi dengan Al-Quran, tetapi sudah dengan santet, dengan sihir. Ya Allah. Dan ini terjadi, mereka alami. Seorang perempuan yang mereka tangani, mereka ruqyah, ternyata ketika perempuan diruqyah, ucapan adalah Tuhan Yesus Bunda Maria, Tuhan Yesus Bunda Maria. Sudah seperti itu. Dan luar biasa. Jadi omong kosong, pemurtatan segala macam. Buka di detikcom. Buka detikcom. Pemurtatan di Langkat. Baru 2022 lalu kejadiannya. Sampai Majelis Ulama Indonesia Langkat itu kelabakan turun tangan menangani ini. Inilah kenyataannya. Mereka sudah melibatkan orang-orang penting karena mereka yakin kalau mereka berjuang dalam upaya menyebarkan agama misionaris mereka masuk surga. Makanya kita malu dong. Iya, harusnya kita lebih semangat sebagai muslim. Jangan sampai kita ada pesantren pembinaan mualaf, penghafal Quran gratis, terseok-seok pembangunannya, tapi kita bangun rumah pribadi, garasinya mewah, kamarnya luar biasa, 7M, 10M, pesantren cuman berapa ratus juta kok nggak selesai-selesai. Iya. Malu kita sama Allah. Kelak Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Betul, lain lah makanya. Jadi kalau menurut saya di antara pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, jadi Syafaatul Quran yang sedang antum bangun ini, itu memang tadi kan antum bilang satu-satunya bukan di Gunung Sindur. Di Gunung Sindur ya. Betul. Pesantren pertama, ya kan? Dan itu di kampung loh. Kan di kampung. Antum udah pernah ke sana kan? Sana. Karena sasaran mereka kampung. Iya. Saya itu sudah berapa kali terima wakaf tanah, tapi saya tolak. Kenapa? Lokasinya di Bintaro, lokasinya di Jakarta, lokasinya di Jaksel, kota. Saya nggak mau. Saya cari yang di kampung. Karena itulah kelak yang menjadi sentral. Karena kalau ada upaya pemurtadan dari mereka, saya bisa turun lebih cepat. Iya. Itu harapan saya. Itu dia. Maka saya pilih kampung. Walaupun antum udah lihat jalannya gimana kan. Gimana? Tapi itulah
Al ajru ala qadri masyaqqa. Semakin berat perjuangan kita dalam dakwah ini, itu dia. semakin luar biasa pahalanya. Betul. Gak ada yang kita mati kecuali amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita semua banyak. Setidaknya dengan amalan kita meringankan hisab kita di hadapan Allah. Itu saja niatan kita di dunia ini kan. Itu yang menjadi apa ya? Motivasi kita hidup di dunia betul. ini. Jangan sampai kita kalah sama non muslim nih. Betul. Kan? Kita jangan sampai kalah sama mereka, dan memang mereka itu yang semangat. Bahkan kalau yang saya tahu itu di dekat pesantren yang sedang antum bangun itu kan ada gereja Tuh. lumayan besar tuh di sana. Betul. Itu kan ya. Itu aja mereka itu kalau bisa dikatakan bisa membangun gereja besar seperti itu kan luar biasa. Makanya aneh kan, mereka di situ minoritas loh. Iya. Tapi gimana mereka bisa membangun gereja sebesar itu, sedangkan saya yang di situ kaum muslimin mayoritas bangun pesantren begitu terseok-seok. Iya. Mereka bisa, dari mana dananya? Tapi saya bilang tadi sekali lagi, mereka itu jangan ditanya perjuangan mereka untuk agama mereka. Standar yang tinggi, mereka yakin surga. Nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah kita ternyata tidak. Tapi kalau keluar iPhone baru, antri, mobil baru, pre-order, tiket konser 11 juta. Astagfirullah. Ya Allah, banyak juga yang ketipu. Ya Allah, itulah. Tapi insya Allah masih banyak umat Islam yang baik hatinya, yang Allah titipkan hidayah bagi mereka bahwa dunia ini sementara. Betul. Maka tidak ada yang dibawa mati kecuali amal ibadah di hadapan Allah. Betul. Itu yang jadi pegangan kita ya. Betul. Baik, insya Allah. Ya, mudah-mudahan pondok pesantren yang sedang antum bangun, setelah sahabat wakaf melihat video ini, boleh datang langsung ke sana, silakan. Boleh, ya. Silakan. Nanti disertakan alamatnya di deskripsi mungkin nanti. Siap. Ya, deskripsi video ini. Atau mungkin yang ingin hubungi atau membantu beliau nanti bisa melalui kita ya. Siap. Nanti kita hubungkan dengan antum gitu ya. Ya. Misalkan soalnya ada banyak yang memang masuk chat ke saya, Ustadz saya pengen bantu ini, mudah-mudahan kalau misalkan memang benar pengen bantu ya silahkan langsung berhubungan sama antum ya. Boleh, silahkan. Mau datang langsung ke Gunung Sindur silahkan, boleh, monggo silahkan. gitu ya. Ya, mudah-mudahan nggak kapok ke sana. Karena memang jalanan itu luar biasa. Betul. Ya. Karena belokannya itu saya kira itu pangkalan pasir ya. Iya, benar. Ternyata masuk lagi ke dalam. Masuk ke dalam. Ternyata ini jalan ya, bukan pangkalan pasir gitu. Benar. Dia bilang pas ke dalam itu udah jalannya rusak. Kok ada kampung di sini ya? Saya pikir nggak ada. Ya, satu hal ya pernah saya sampaikan kemarin tuh, di RW itu kan hanya satu masjid, Mas. Iya. Menaungi satu RW. Bayangin kurban tahun lalu itu hanya kurban satu sapi. Gimana membagi satu sapi untuk RW di situ, masyarakat Muslim. Sehingga RT-nya tuh selama ini, ya ini curhat sama saya, selama ini ketika kurban RT itu harus kerja keras minta daging kurban sampai ke Jakarta, sampai Tangsel, supaya umat Islam di situ dapat daging kurban. Alhamdulillah atas izin Allah, tahun lalu kita bisa kurban 4 sapi. Masya Allah, banyak juga. 6 domba. Jadi mereka itu pas ketika nerima daging itu, saya lihat, saya nangis. Alhamdulillah Ustadz, akhirnya kurban juga di sini, berkah ada pesantren. Bayangin, kalau orang kota dapat daging setengah kilo, 500 gram, biasa aja. Berapa daging sekilo? Tapi mereka syukurnya luar biasa. Masya Allah. Makanya, ya kami berharap mudah-mudahan, ya kalau tahun lalu itu 4 sapi, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih banyak lagi. 10 sapi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan ya. Amin. Baik Ustadz Ahmad, mudah-mudahan antum selalu diistiqomahkan sama Allah Amin Subhanahu wa Allah, taala. amin. Mudah-mudahan pesantrennya bisa segera terbangun. Amin Allah. Karena saya sudah ngeliat ke sana luar biasa, tempatnya bagus lah ya, istilahnya tenang. Karena kan buat penghafal Quran ya. Cocok di sana. Cocok di sana kan. Betul. Dan di sana juga sebagai sentral anti pemurtadan. Betul. Ya, di daerah Gunung Sindur kita akan menjadi sentralnya. Betul, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi lagi untuk bisa membantu dakwah Islam ini. Terima kasih Ustadz Ahmad. Ya, jazakallah khair. Amin Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat wakaf, tadi Ustadz Ahmad Tarigan yang luar biasa menceritakan bagaimana caranya beliau itu masuk Islam. Dan kita kalah ya, yang Muslim dari lahir. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad dalam memperjuangkan Islam, dalam
memperjuangkan dakwah Islam yang mulia ini. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat. Silahkan share, like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan konten-konten yang terbaik, bermanfaat, dan islami buat sahabat wakaf semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.